Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, santri hebat kelas 3, bagaimana kabarnya untuk hari ini? Bu Hilda harap anak-anak dalam keadaan sehat dan siap dengan semangat untuk menerima kegiatan kita hari ini ya. Nah, hari ini Bu Hilda akan mengajak kalian untuk belajar tentang manfaat tanaman toga. Ya, anak-anak di rumah menyimak apa yang Bu Hilda sampaikan dan membaca apa yang ada di layar ya. Jadi, anak-anak belajar menyimak dan juga membaca, oke? Nah, sebelum ke manfaat tanaman toga, apa sih tanaman toga itu? Tanaman obat keluarga atau disingkat toga ialah tanaman hasil budidaya rumahan yang berkhasiat sebagai obat. Tanaman ini biasa ditanam baik di halaman rumah, kebun, ataupun ladang, kemudian digunakan untuk membudidayakan tanaman yang berkhasiat sebagai obat dalam rangka memenuhi keperluan keluarga akan obat-obatan ya. Jadi tanaman toga ini biasanya ditanam di area rumah, di depan, di ladang belakang mungkin ya kalau anak-anak punya, untuk keperluan obat-obatan keluarga ya. Jadi kalau ada anggota keluarga yang sakit, menggunakan obat-obatan yang dibudidayakan di rumah jadi lebih gampang, oke? Kemudian tanaman apa saja yang termasuk toga? Yaitu yang pertama ada sirih. Nah, kemarin kita sudah belajar menanam sirih ya. Kemudian ada jahe, ada laos, kencur, ada kunir atau kunyit ya biasanya. Kemudian temulawak, ada lengkuas. Nah, sebenarnya tanaman toga itu ada banyak ya anak-anak. Cuman ini Bu Hilda sebutkan saja yang kira-kira biasanya anak-anak mudah dijumpai, oke? Nah, kemudian manfaat tanaman toga itu sendiri yang pertama ada obat alami untuk keluarga. Jelas ya. Kemudian tanaman obat memiliki khasiat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Betul sekali anak-anak. Jadi beberapa tanaman toga itu sangat baik untuk menyembuhkan penyakit ya. Nanti Ibu Hilda jelaskan lagi. Nah, kemudian yang kedua, mempercantik hunian kita, anak-anak. Jadi kalau ada tanaman toga yang kita tanam misal di depan rumah, terlihat sejuk ya rumah kita. Ada seperti mungkin anak-anak tanam daun sirih, terlihat hijau ya. Nanti kalau sudah tumbuh itu mempercantik rumah kita, semakin terlihat hijau dan sejuk. Kemudian yang ketiga sebagai lahan bisnis. Nah, lahan bisnis ini maksudnya gimana Bu Hilda? Jadi bisa diperjualbelikan ya. Jahe, kunyit, temulawak, biasanya kita beli di pasar mungkin ya. Itu bisa kita gunakan untuk bisnis, kita perjualbelikan sendiri, kita tanam di rumah, kemudian kita jual ya. Kemudian yang keempat ada campuran jamu tradisional. Nah, anak-anak di rumah gimana minum jamunya? Anak-anak sudah belajar minum jamu di rumah? Nah, biasanya tanaman toga ini sebagai campuran jamu ya. Ada biasanya anak-anak mungkin jamu temulawak, jamu kencur, jamu kunyit ya, warnanya oranye itu biasanya. Nah, itu sebagai campuran untuk menyembuhkan mungkin beberapa penyakit itu bisa. Kemudian yang kelima sebagai bahan makanan sehari-hari ya. Mungkin Bunda di rumah punya nih di dapur beberapa tanaman toga. Nah, itu dibuat sebagai campuran makanan. Mungkin
Biasanya mungkin di sayur santan. Nah, itu biasanya untuk mempercantik warnanya menggunakan kunyit ya. Banyak lagi itu bisa biasanya di gulai ya, itu butuh serai ya, anak-anak. Nah, kemudian selain manfaat yang sudah Bu Hilda sebutkan tadi ya, ada beberapa manfaatnya tadi. Nah, salah satunya adalah untuk kesehatan. Nah, ini ada serai ya yang sudah kita tanam tadi. Bagi kesehatan itu manfaatnya apa sih? Yang pertama yaitu baik untuk saluran pencernaan. Kandungan di dalam serai dapat membantu mengatasi gangguan pencernaan anak-anak. Kemudian membakar lemak yang ada di tubuh kita ya, menjaga kesehatan kulit dan rambut ya, mungkin sebagai tambahan dalam produk kesehatan kulit maupun rambut ya, salah satunya itu kunyit. Kemudian memelihara daya tahan tubuh, daya tahan tubuh kita supaya tidak down ya, terus sehat, terus bugar ya. Kemudian ada jahe. Jahe sebagai obat rematik ya, pegel-pegel mungkin usia yang sudah lanjut ya, kakek nenek kita mungkin dengan jahe itu sebagai obat rematik supaya tidak pegel-pegel atau bisa mengurangi. Kemudian meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh kita semakin meningkat, tidak mudah terserang penyakit ya. Tahan setiap musim berganti itu biasanya mudah sekali ya terserang penyakit. Itu kita banyak minum jahe. Kemudian mengurangi mual dan muntah ya, mungkin karena masuk angin. Nah, minum jahe karena jahe itu untuk tubuh kita itu hangat ya, menghangatkan tubuh kita, jadi bisa mengurangi mual dan muntah. Kemudian untuk batuk keringnya, mungkin biasanya anak-anak pernah mengalami batuk ya, itu bisa minum jahe. Nah, ada laos. Laos ini manfaatnya bagi kesehatan. Yang pertama, mengobati diabetes atau kadar gula berlebih dalam tubuhnya. Nah, itu bisa mungkin laos ini sebagai bahan tambahan untuk mengobati diabetes. Kemudian mengatasi batuk dan sakit tenggorokan, merawat kulit, mencegah kanker dan tumor. Banyak sekali ya manfaatnya. Kemudian yang terakhir ada kencur. Anak-anak tahu kencur? Ya, perhatikan gambarnya ya, itu ada gambarnya kencur. Kemudian manfaatnya ada meningkatkan energi. Ya, energi kita bertambah ya, tidak mudah lesu, tidak gampang lelah. Ya, minum jamu kencur, oke? Kemudian meningkatkan nafsu makan. Nah, nafsu makannya semakin bertambah, anak-anak nggak boleh males makan ya, harus teratur. Kemudian sumber antioksidan. Nah, baik sebagai obat batuk, bisa juga mengatasi perut kembung ya. Jadi banyak sekali manfaatnya obat-obatan tadi yang menjadi salah satu atau beberapa tanaman toga yang bisa kita tanam di rumah. Kemudian yang harus kalian lakukan hari ini adalah yang pertama, review kembali manfaat tanaman toga ya. Anak-anak mereview dengan singkat saja tentang manfaat tanaman toga yang tadi sudah Bu Hilda sampaikan. Kemudian diskusikan bersama orang tua tanaman toga apa saja sih yang ada di rumah kalian. Ya, kemudian anak-anak tulis di Google Form ya. Nah, itu saja yang dapat Bu Hilda sampaikan terkait manfaat toga. Anak-anak di rumah boleh membaca lagi
Boleh mencari-cari mandiri apa sih manfaat-manfaatnya tanaman toga selain yang Bu Hilda sampaikan tadi, oke? Nah, terima kasih. Itu saja yang Bu Hilda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.